Saya Yahuda Yohanes Egyan dengan NIM 2208016195. Di video kali ini sebagai tugas UAS, saya itu akan mengangkat kasus terkait dengan Danantara atau dana mandiri sesuai dengan yang ada dalam makalah saya. Nah, Danantara sendiri itu dia seperti entitas investasi yang dimana Danantara itu sendiri dibangun dan dibuat di Indonesia, yang seperti kita tahu bersama pelopornya itu Prabowo Subianto. Nah, akhir-akhir itu Danantara itu sering banget diperbincangkan atau lagi hangat diperbincangkan. Secara garis besarnya tuh Danantara ini diharapkan bisa mengelola kekayaan negara secara lebih profesional seperti yang ada pada di Singapura. Di Singapura itu namanya yaitu Temasek Holdings. Nah, jadi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu Danantara. Nah, jadi Danantara itu adalah sebuah lembaga investasi yang dimiliki Indonesia. Nah, Danantara itu sendiri itu dia dibentuk pada tahun 2025, tepatnya itu di tahun 2025. Nah, kalau terkait dengan fungsinya sendiri, seingat saya Danantara itu dia seperti mengelola dan mengoptimalkan aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. Nah, kemudian Danantara itu juga punya kewenangan untuk mengonsolidasikan aset BUMN serta menunjuk direksi dan komisaris sampai kemudian memutuskan penyertaan modal negara. Harapannya lagi Danantara itu dia juga bisa menjadi pembangun ekonomi negara tanpa harus menambah utang negara. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Temasek yang ada di Singapura, ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok dari hasil analisis saya. Ya, yang kita tuh bisa secara garis besarnya itu ada 3, yaitu efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Nah, dari sisi efektivitasnya, Temasek sendiri itu udah terbukti sukses nilai portofolionya, yang dimana itu kalau saya tidak salah rata-ratanya itu ada 14% per tahunnya sejak dia itu di awal didirikan. Nah, mereka itu juga punya investasi aktif di beberapa sektor. Contohnya itu kayak sektor strategis seperti teknologi, terus ada energi terbarukan dan kesehatan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Danantara itu, Danantara masih di tahap awal dan belum terlihat hasil konkret dari kinerja investasinya. Nah, kalau dari efisiensi, Temasek itu punya sistem kerja yang ramping, biaya operasional, efisien, dan menjamin resiko yang canggih. Kalau misalnya dibandingkan Danantara itu dia belum terlalu terbuka soal kayak struktur biayanya gitu, dan dia itu belum banyak informasi publik yang bisa dievaluasi. Jadi secara gambarnya itu kayak belum, prinsip-prinsip terkait dengan transparansinya itu belum, menurut saya itu belum terpenuhi dari Danantara itu sendiri. Nah, kemudian ada prinsip profesionalismenya. Temasek itu dia punya jajaran direksi yang direkrut berdasarkan kompetensi global dan diawasi oleh dewan independennya. Cara kalau di Indonesia atau Danantara itu dia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti potensi intervensi politiknya juga ada, terus penunjukan jabatannya, dan menurut saya itu dia bisa mengganggu juga terhadap pada independensi dan kualitas pengambilan keputusannya. Nah, jadi kalau secara garis besarnya kesimpulannya itu Danantara itu seperti punya potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi masa depan Indonesia seperti yang diharapkan. Tapi keberhasilannya itu sangat tergantung pada apakah kemudian prinsip-prinsip baik atau itikat baik. Contohnya itu kayak prinsip good governance seperti yang ada di makalah saya, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Itu diharapkan bisa benar-benar diterapkan. Kalau prinsip-prinsip ini diabaikan menurut saya, maka Danantara hanya akan menjadi permasalahan baru dalam wajah ekonomi Indonesia atau dalam BUMN itu sendiri. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Terima kasih.